Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sintari Febriani dari kelas 4 APP dengan NIM M108221012. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi aliran-aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi pro dan kontra, sehingga timbul pemikiran baru dan seterusnya. Aliran pendidikan klasik dibagi menjadi aliran pendidikan aktivisme, naturalisme, konvergensi, dan empirisme. Yang pertama, aliran pendidikan nativisme. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Tokoh nativisme adalah Schopenhauer, asal Jerman, berpendapat mendidik ialah membiarkan seseorang tumbuh berdasarkan pembawaannya. Pendidikan yang tidak sesuai dengan bakat dan pembawaan anak didik tidak akan berguna untuk perkembangan anak itu. Faktor yang mempengaruhinya yang pertama ada faktor genetik, faktor kemampuan anak, dan faktor pertumbuhan anak. Tujuan nativisme mampu memunculkan bakat yang dimiliki, mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi, mendorong manusia untuk mengenali minat dan bakat, menjadikan diri yang berkompetensi lebih kreatif dan inovatif. Yang kedua, aliran pendidikan naturalisme. Naturalisme berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik dan tidak satu pun dengan pembawaan yang buruk. Bagaimana hasil perkembangannya kemudian sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Jika pengaruh itu baik, maka akan baiklah ia akan, tetapi jika pengaruh itu buruk, akan buruk pula hasilnya. Tokoh naturalisme dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau. Ia mengatakan, segala sesuatu adalah baik ketika ia baru keluar dari alam dan segala sesuatu menjadi jelek manakala ia sudah berada di tangan manusia. Seorang anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, maka anak tersebut harus diserahkan ke alam. Kekuatan alam akan mengajarkan kebaikan-kebaikan yang terlahir secara alamiah sejak kelahiran anak tersebut. Dengan kata lain, Rose menginginkan perkembangan anak dikembalikan ke alam yang mengembangkan anak secara wajar karena hanya alamlah yang paling tepat alamlah yang paling tepat. Ciri-ciri naturalisme menunjukkan kemiripan gambar lukisan dengan objek ini sesuai dengan aslinya. Terus selanjutnya ada aliran pendidikan konvergensi. Aliran konvergensi menganggap bahwa pendidikan bergantung pada faktor pembawaan atau bakat dan lingkungan. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa watak dan bakat seseorang yang tidak sama dengan orang tuanya itu setelah ditelusuri ternyata waktu dan bakat orang tersebut sama dengan ayah atau ibu kakeknya. Dengan demikian, tidak semua bakat dan watak seorang dapat diturunkan langsung kepada anak-anaknya, tetapi mungkin kepada cucunya atau anak cucunya. Alhasil bakat dan watak dapat tersembunyi sampai beberapa generasi. Teori konvergensi ini pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembangnya manusia, meskipun masih ada juga beberapa kritik terhadapnya. Tokoh konvergensi yaitu William Stern, seorang tokoh pendidikan Jerman, salah satu psikolog modern, dan perannya terletak dalam kemampuan untuk menyatukan teori-teori yang saling bertentangan untuk menerangkan tingkah laku. Yang terakhir, ada teori konvergensi. Pendidikan mungkin untuk dilaksanakan. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah perkembangan potensi yang kurang baik. Yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Oh, yang keempat, terakhir.
Ada aliran pendidikan empirisme. Aliran empirisme sangat mempengaruhi perkembangan anak, sedangkan pembawaan tidak berpengaruh. Pendapat koempirisme ini terkenal dengan nama optimisme pedagogis karena upaya pendidikan hasilnya sangat optimis dapat mempengaruhi perkembangan anak, sedangkan pembawaan tidak berpengaruh sama sekali. Aliran ini mengandaikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia ditentukan sepenuhnya oleh faktor-faktor pengalaman yang berada di luar diri manusia, baik sengaja didesain melalui pendidikan formal maupun pengalaman tidak disengaja yang diterima melalui pendidikan informal, non-formal, dan alam sekitar. Tokoh empirisme adalah John Locke, filosof Inggris. Teori ini mengatakan bahwa anak terlahir ke dunia dapat diartikan seperti kertas putih yang kosong yang belum ditulisi atau dikenal dengan istilah tabula rasa. Jiwa yang suci dan bersih yang akan menjadikan anak itu baik atau buruk adalah lingkungannya. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.